Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dan jumpa ketemu lagi bersama dengan saya Ustadz Montaha, guru Nahwu pada siswa kelas 5. Tentu pagi ini saya hadir untuk mengajak belajar bersama dengan murid-murid saya khususnya kelas 5. Tentu belajar lewat konten video seperti ini. Mengapa? Ya karena kalau belajar di kelas waktu kita dibatasi dan sangat pendek sekali. Coba bisa dibayangkan 1 jam, satu minggu cuma 2 jam pelajaran. Itu waktu yang sangat singkat dan sangat kurang menurut saya. Untuk itu saya mencoba membuat trik baru, yaitu menambah jam pelajaran dengan cara saya ialah dibuat dengan cara konten video seperti ini, dengan harapan semoga anak-anak semakin luas wawasannya dalam memahami ilmu nahwu. Nah, sekarang tentu saya akan memberi pertanyaan atau soal pilihan ganda kepada anak yang akan dikerjakan besok pada waktu ujian semester ganjil. Agar anak mudah untuk mengerjakan soal yang dimaksud, maka dalam video ini memberikan cara menjawabnya, cara berlatihnya, dan cara belajarnya. Yuk kita tetap semangat, tonton terus videonya. Langsung masuk pada materi. Materinya adalah kita akan membahas tentang isim mufrad. Apa isim mufrad? Isim mufrad ini sebuah istilah yang hanya bisa kita temukan dalam ilmu nahwu. Dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan istilah isim mufrad. Dalam bahasa Inggris juga demikian, tidak bisa kita temukan isim mufrad. Tapi dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, kita pasti disuguhi materi yang disebut dengan isim mufrad. Nah, sebab itu kita harus paham sepaham-pahamnya apa itu pengertian isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal atau isim yang bermakna hanya satu. Jadi kalau ada isim yang maknanya itu hanya merujuk pada satu arti, maka itulah namanya isim mufrad. Sekali lagi, isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal. Nah, di dalam bahasa Arab itu ternyata isim ada 3 macam dari segi jumlahnya. Ada yang disebut isim mufrad, ada yang disebut isim musanna, ada yang disebut dengan isim jamak. Kalau mufrad itu isim yang bermakna tunggal. Kalau isim musanna itu isim yang bermakna ganda, bermakna dua. Jadi kalau ada isim yang bermakna ganda atau bermakna dua, berarti dia ini masuk kelompok isim musanna, atau sebutan yang lain adalah isim tasniyah. Boleh kita ucapkan musanna, boleh kita ucapkan tasniyah. Dua-duanya punya arti ganda. Kalau ada isim yang bermakna ganda, berarti dia isim tasniyah atau musanna. Dan yang kemudian yang ketiga adalah isim jamak. Apa itu isim jamak? Isim jamak adalah isim yang bermakna banyak. Pengertian banyak di sini adalah lebih daripada dua. Kalau isim itu dimaknai dengan hitungan lebih dari dua, maka dia masuk kelompok atau masuk kategori isim jamak. Jadi hanya dalam bahasa Arab yang membahas perihal mufrad, musanna, dan jamak. Dalam bahasa Indonesia tidak mengenalnya. Dalam bahasa Inggris cuma dua, isim dibagi hanya dua, plural dan singular. Plural sama dengan mufrad, singular itu sama dengan mufrad, dan plural itu sama dengan jamak. Jadi benda dalam bahasa Inggris dibagi dua, benda singular, benda tunggal, dan benda plural, benda jamak. Hanya tunggal dan jamak. Kalau nggak tunggal ya jamak, itu bendanya dalam bahasa Inggris. Kalau bendanya dalam bahasa Arab, kalau nggak mufrad ya musanna, kalau nggak musanna ya jamak. Seperti itu. Nah, sekarang yang fokus kita adalah belajar tentang isim mufradnya.
isim yang bermakna tunggal. Dipelajari tentang i'rabnya, perubahan i'rabnya. Tadi kita bahas tentang pengertiannya atau definisinya. Sekarang kita lanjut, kita bahas tentang i'rabnya, perubahan i'rabnya seperti apa. Bahwa isim mufrad itu apabila dibaca nasab, kalau dibaca nasab berarti jadi maf'ul bi ya, atau jadi isimnya ina. Saya ulang, isim mufrad apabila dibaca nasab, isim mufrad apabila dimansub, maka tanda nasabnya ialah dengan tanda fathah. Jelas? Teorinya seperti itu. Saya ulangi lagi, isim mufrad apabila dibaca nasab, apabila dimansub, maka tanda nasabnya ialah dengan tanda fathah. Ini merupakan satu ketentuan atau satu aturan yang sudah patok bangkrong, sudah dari sononya kita tinggal menghafal, mempelajari, dan mempraktekkan. Artinya isim mufrad apabila dibaca nasab, maka tandanya cuma satu, ialah dengan tanda fathah, tidak mungkin dengan tanda yang lain. Sebab itu ini merupakan satu ilmu yang harus kita camkan. Oh ya, saya sudah mengerti bahwa isim mufrad nasabnya ialah dengan tanda fathah. Ini secara teori seperti itu. Oke, setelah kita paham demikian, nah sekarang kita latihan mengerjakan soal. Seperti ini soalnya. Pada kalimat ra'aitu Zaidan, ra'aitu setelah melihat saya, Zaidan kepada Zaid. Ra'aitu Zaidan, saya telah melihat Zaid. Itu artinya seperti itu. Pada kalimat ra'aitu Zaidan, lafadz Zaidan dalam kalimat ini dibaca nasab karena titik-titik. Dibaca nasab dengan tanda titik-titik. Saya ulangi lagi, pada kalimat ra'aitu Zaidan, lafadz Zaidan dalam kalimat ini dinasab dengan tanda titik-titik. A. Fathah, B. Kasroh, C. Ya, D. Alif. Sehingga kalimatnya itu kalau dibaca satu persatu kira-kira seperti ini. Lafadz Zaidan dalam kalimat tersebut dinasab dengan tanda fathah, dinasab dengan tanda kasroh, dinasab dengan tanda ya, dinasab dengan tanda alif. Mana kira-kira jawaban yang benar? Tentu bagi anak yang cerdas akan sangat mudah menjawab soal seperti ini. Ialah jawabannya benar adalah dinasab dengan tanda fathah. Mengapa? Ya karena isim mufrad. Bahwa isim mufrad itu apabila dibaca nasab, maka tanda nasabnya ialah dengan tanda fathah. Itu secara teori. Maka dalam kalimat pertanyaan yang dibuat Pak Guru, pada kalimat ra'aitu Zaidan, lafadz Zaidan dalam kalimat ini dinasab dengan tanda fathah. Itu jawaban yang benar. Kalau anak menjawab dinasab dengan tanda kasroh, berarti salah. Jika anak menjawab dinasab dengan tanda ya, berarti salah. Jika anak menjawab dinasab dengan tanda alif, berarti salah. Jawaban yang benar adalah dinasab dengan tanda fathah karena isim mufrad. Seperti itu cara kita memahami nahwu, cara kita belajar nahwu dengan banyak cara. Di kelas boleh, di luar kelas boleh. Seperti ini namanya belajar di luar kelas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan anak siswa kelas 5 perihal tentang nasabnya isim mufrad ialah dengan tanda fathah. Mantap. Sekian, semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, tetap semangat, jangan menyerah.
apalagi putus asa. Salam dari Ustadz, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.